Eh, Pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberi nikmat umur, nikmat sehat sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara sosialisasi pengukuran dan penilaian IP ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Jawa Timur. Selanjutnya tak lupa juga selawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam dengan penuh ilmu pengetahuan. Tak lupa juga kita sampaikan salam kepada keluarga beserta sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah atau yang mewakili di lingkungan Pemda Kabupaten Jawa Timur, sumber kita Pak Dwi dari kantor regional 13 Badan Kepegawaian, para peserta sekalian yang telah hadir secara virtual pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudara, para undangan dan hadirin yang saya muliakan, ASN adalah pilar ya, dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di era reformasi birokrasi saat ini. Tentunya terhadap kualitas ya, dan profesionalisme semakin tinggi. Untuk mengukur dan memastikan kualitas ini, kita semakin memiliki sebuah instrumen strategis, yaitu Indeks Profesionalisme ASN atau IPASN. IPASN bukanlah sekedar angka, melainkan alat ukur profesionalisme seorang aparatur sipil negara, di mana IPASN mengukur kualitas kita melalui 4 dimensi. Yang pertama ada dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dimensi politik. Menurut data yang kami terima per 9 September 2025, di mana kondisi data ASN Pemda Aceh Timur itu pada penilaian tahun 2024. Mungkin ada slide-nya? Ada? Oke, nggak ada ya? Oke. Nilai IPASN Pemda Aceh Timur itu mengalami peningkatan, di mana IP bagi PNS itu di angka 81,03. Jadi mengalami peningkatan sebesar 6,4% dibanding tahun 2023, di mana pada tahun 2023 angkanya di 76,14. Sedangkan untuk P3K sebesar 84,24 dan mendapat kategori tinggi. Ini mengalami peningkatan sebesar 9,74% dibandingkan tahun 2023, di mana angkanya di 74,5%. Izin Pak Dwi sebagai informasi juga kami sampaikan, kami pada tahun 2024 telah menyerahkan 100 piagam penghargaan dan souvenir kepada OPD yang memiliki nilai gabungan IPASN tertinggi dan kepada individu ASN per jenis jabatan, jadi juga dengan nilai IPASN tinggi. Dan hal tersebut akan berlanjut pada tahun 2025. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami banggakan, saya berharap melalui sosialisasi ini tidak ada lagi keraguan, ya, kesalahpahaman dalam pengisian data kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan riwayat kompetensi dan penilaian kinerja. Setiap ASN wajib memahami bahwa data yang akurat ya dan up to date di SCISN adalah kunci untuk mendapatkan skor IPSN yang objektif. Mari menjadikan momentum sosialisasi ini sebagai alat awal untuk meningkatkan kualifikasi bagi yang masih berkesempatan atau melanjutkan pendidikan formal yang ada. Kedua, meningkatkan kompetensi, aktif mengikuti diklat, workshop, seminar, dan pemuktahiran data riwayat pendidikan pengembangan kompetensi di ASN. Ketiga, peningkatan kinerja itu fokus pada target SKP dan berorientasi pada hasil terbaik. Berikutnya, menjaga disiplin menjadi contoh bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi ketaatan terhadap aturan. Selanjutnya kami harapkan keseriusan dari rekan-rekan, saudara-saudara sekalian untuk mengikuti acara ini
Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho dari Allah SWT. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pengukuran IP ASN dan penilaian IP ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Jawa Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Akhirnya kepada Allah juga kita berserah diri dan mohon hidayah dan petunjuk. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat berkah dan makrifahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Didi atas sambutan dan pembukaan secara resmi acara sosialisasi pada kesempatan hari ini. Izin Bapak Didi dan Pak Dwi, sebelum kita masuk ke materi sosialisasi hari ini, izin saya sampaikan untuk kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Jadi bagi para peserta yang belum membuka kamera, harap membukanya terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, saya akan memulai dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Berikutnya, 1, 2, dan 3. Yang terakhir, 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kemudian, dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Saputro. Kepada Bapak, waktu dan layar Zoom dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Warahmatullahi wabarakatuh. kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberkahi begitu banyak nikmat dan rahmatnya. Salah satunya itu nikmat sehat. Bapak Ibu masih bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Tak lupa salawat dan salam kita sajikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang kami hormati Pak Didi Farisa selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Timur, Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, pejabat pelaksana, baik di lingkungan Aceh Timur ataupun ada juga saya lihat sekilas dari luar Aceh Timur pun juga hadir di ruang Zoom ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kami mohon maaf seyogyanya pada kesempatan pagi hari ini Pak Kepala Kantor Regional 13 Pak Agus Setiadi sebenarnya ingin bergabung dengan Bapak Ibu semuanya memberikan materi, namun beliau ada kesibukan di Jogja ya, sehingga beliau minta maaf tidak bisa hadir bersama Bapak Ibu. Kemudian saya yang akan menggantikan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin kalau kita di Aceh ya Bapak Ibu, transportasi utama kita itu kebanyakan darat ya. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya pernah naik bus ataupun HRS.
Nah, misalkan kita ambil contoh, sama-sama kita naik HS katakanlah. Kita mau pergi dari Aceh Timur ke Banda Aceh. Nah, mungkin ada beberapa alternatif pilihan kita dengan jasa mana kita memakai. Nah, di situ Bapak Ibu biasanya ketika kita naik HS, nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kita merasakan sendiri kenyamanan ataupun ya kenyamanan lah ketika Bapak Ibu pergi dari Aceh Timur ke Banda Aceh. Nah, Bapak Ibu misalkan ada dua sopir ya, satu saya kasih nama Ahlan, satu lagi Sahlan misalnya. Nah, ketika Bapak Ibu dengan sopir Ahlan katakanlah, ini dua-dua pergi dari Aceh Timur ke Banda Aceh sama-sama, ya dengan naik HS misalkan. Nah, sama-sama nih kita Bapak Ibu sampai di Banda Aceh tepat waktunya, ya kurang lebih 7 jam, katakanlah dari sana jam 8 malam sampai dengan di Banda Aceh katakanlah jam 3 pagi. Nah, selama di jalan, ya Bapak Ibu kan merasakan tuh bagaimana supirnya, apakah ada merokok, apakah sebentar-sebentar berhenti, kemudian di lampu merah, apakah diterobos, apakah di berhenti, dan lain sebagainya. Nah, itu cerminan kalau misalkan Ibu nanti merasakan bagaimana nyamannya, ketepatannya, pelayanan, dan lain sebagainya, itulah nanti yang disebut dengan profesional, Bapak Ibu. Ya. Jadi sama-sama sampai Bapak Ibu Banda Aceh, tetapi tadi ya ada bentuk kenyamanan, kemudian ada bentuk kepatuhan, ada bentuk lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan profesional. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas terkait dengan indeks profesionalitas ASN. Saya izin share screen ya. Nah, penilaian indeks profesionalitas ASN ini dasar hukumnya adalah yang pertama tentu Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara, kemudian PP 11 Junto 17 tentang manajemen PNS, kemudian ada Permenpan 38 2018 tentang pengukuran IPASN. Kemudian ada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 2019 dan terakhir adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara 10 tahun 2018. Apa itu indeks? Ya, indeks itu suatu ukuran ya Bapak Ibu. Biasanya kita mengukur sesuatu. Nah, itu ada beberapa satuan yang kita pakai. Ya, ada indeks, kemudian ada prosentase, ada angka dan lain sebagainya. Nah, indeks ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif. Ya, berarti kalau kuantitatif ini angka tingkat profesionalitas pegawai negeri sipil yang nanti akan digunakan untuk pengembangan profesionalitas profesi ASN. Nah, yang kedua, apa itu profesional? Tadi yang sempat saya sampaikan di awal, ya, profesional ini adalah perpaduan antara knowledge, kemudian skill, kemudian attitude. Knowledge yaitu pengetahuan. Nah, tadi saya contohkan ya, misalkan kita pergi dengan sopir. Secara pengetahuan dalam berkendaraan, ya tentu bagaimana sopir itu ketika ada rambu-rambu lalu lintas, ya tentu ketika ada lampu merah, tentunya harus berhenti. Kemudian ketika lampu hijau ada jalan, kemudian bagaimana teknik eh, memotong kendaraan lain atau ingin menyalip lebih dahuluan, ini juga ada pengetahuan. Kemudian juga yang kedua adalah skill. Skillnya adalah keterampilan. Bagaimana Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana sopir ini mengemudikan mobilnya, apakah bawaannya kurang sabar, apakah bawaannya sabar, apakah lambat, dan lain sebagainya. Kemudian juga
menghindari kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk keterampilan. Dan terakhir adalah attitude-nya. Bagaimana sopir ini melayani Bapak Ibu. Ya, dia tidak merokok di dalam mobil, kemudian tidak banyak bicara dan lain sebagainya, kecuali Bapak Ibu bertanya dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sopir ini memperlakukan Bapak Ibu ketika naik turun dan lain sebagainya, ketika membangunkan, menanyakan alamat Ibu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk daripada profesional. Nah, dari profesional inilah Bapak Ibu nanti akan diukur sebagaimana profesionalkah Bapak Ibu selaku sebagai ASN. Tentu jabatan kita banyak ya. Ada yang berkecimpung di pendidikan, kemudian ada yang berkecimpung di kesehatan, kemudian ada yang berkecimpung di pertanahan dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bentuk-bentuk profesionalitas yang ada di unit-unit Bapak Ibu yang akan diukur dan nanti akan menunjukkan skor seberapa profesionalitas Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk sumber data yang kita gunakan di dalam mengukur indeks ini, kita ada prosesnya Bapak Ibu, itu dimulai tahun 2018, dahulu itu dengan menggunakan metode survei ya, jadi ada format Excel yang kita sampaikan, kemudian Bapak Ibu mengisi, kemudian setelah diisi nanti akan kita konversi, dan terakhir itu ada menjadi sebuah indeks atau angka. Kemudian yang kedua itu penilaian mandiri dengan aplikasi BASN. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengenerate nilai atau angka dengan memasukkan beberapa sertifikat, kompetensi, kemudian memasukkan nilai kinerja, nilai disiplin maupun nilai pendidikan. Kemudian di 2020, karena kita sudah menggunakan aplikasi SAPK, nilai ini otomatis langsung ditarik melalui aplikasi SAPK ini. Ya, ini 2020 dan 2021. Dan terakhir itu di 2022, indeks profesionalitas ASN ini langsung ditarik dari SIASN ya, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, di mana Bapak Ibu di dalam hal ini ada nilai-nilai yang sudah memang langsung ya otomatis terisi, yaitu seperti kinerja karena Bapak Ibu membuat SKP setiap tahun, kemudian nilai pendidikan juga ini ketika Bapak Ibu mengupdate peningkatan pendidikan ataupun dengan pendidikan yang sekarang ini otomatis langsung dinilai, dan terakhir juga ada dengan disiplin. Ya, ketika Bapak Ibu tidak dikenakan hukuman disiplin, nanti di dalam sistem ini juga membaca. Kemudian apabila Ibu, Bapak ada yang terkena hukuman disiplin, ini akan dimasukkan di dalam si ASN, dan ini nanti nilainya akan terekam di dalam nilai indeks profesionalitas ASN. Nah, salah satu nilai yang barangkali tidak otomatis itu adalah nilai kompetensi. Ya, di mana Bapak Ibu karena pelatihan ini sifatnya adalah dinamis, ya setiap tahun, kemudian dibagi beberapa bulan, kemudian ada beberapa instansi, lembaga yang menyelenggarakan pelatihan maupun webinar dan lain sebagainya, di mana Bapak Ibu nanti akan memperoleh sertifikat. Nah, sertifikat ini tentu Bapak Ibu harus upload ke dalam MyASN. Ya, diupload sendiri mandiri. Bapak Ibu bisa buka MyASN, kemudian Bapak Ibu bisa memilih diklat apa dan lain sebagainya dengan sertifikasinya. Bapak Ibu masukkan ke dalam sistem MyASN, nanti kemudian admin si ASN instansi akan memvalidasi keabsahan dari sertifikat Bapak Ibu, barulah nanti sistem akan membaca, ya akan membaca sertifikat Bapak Ibu untuk dikonversikan menjadi nilai di dalam indeks profesionalitas ASN ini. Nah, apa saja sih yang diukur dalam profesionalitas ASN ini, indeksnya ya? Yang pertama yaitu adalah kualifikasi pendidikan. Ya,
di mana semakin tinggi pendidikan Bapak Ibu, itu Bapak Ibu dinilai lebih profesional, ya. Ada jenjang pendidikan dari SMP, SMA, ada D2, D3, kemudian S1, S2 sampai dengan S3. Nah, ini bobotnya itu adalah 25. Ya, ini untuk indikator kualifikasi pendidikan. Kemudian yang kedua, ini adalah indikator kompetensi, ya, di mana ini menyumbang bobot 40 sendiri, ya. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan pelatihan, diklat, kemudian sosialisasi, webinar, dan lain sebagainya, dan Bapak Ibu ketika memperoleh sertifikat pendidikan ataupun yang lainnya, Bapak Ibu bisa input ini ke dalam MyASN. Indikator yang ketiga yaitu kinerja, ya. Setiap tahun Bapak ini pasti di awal bulan atau di awal tahun akan membuat kinerja, kemudian akan dievaluasi per 3 bulan, dan terakhir nanti akan dinilai di akhir tahun. Nah, ini bobotnya menyumbang sebesar 30, dan terakhir adalah disiplin. Nah, untuk disiplin ini ketika Bapak Ibu tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, ini bobotnya 5. Ya. Tapi ketika pernah atau ada riwayat kena hukuman disiplin, ini nanti bobotnya akan berkurang seiring dengan jenjang pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang akan dituangkan ke dalam jenis-jenis hukuman disiplin. Nah, kemudian dari nilai 100 maksimal tadi, ya, 25 tambah 40 tambah 30 tambah 5, ini kalau Bapak Ibu perfect ataupun sempurna, maka nilai Bapak Ibu akan menjadi 100. Ya. Nah, kemudian untuk nilai tersebut, ini kita kategorikan, ya, kita kategorikan menjadi 5, ya. 5 range, ya, artinya nilai di bawah 61 ini adalah sangat rendah. Kemudian yang berada nilainya di antara 61 sampai dengan 70 ini berada di posisi rendah. Kemudian ada di 71 sampai dengan 80 ini di kategori sedang. Sementara 81 90 ini di kategori tinggi. Dan terakhir adalah 91 sampai dengan 100 ini sangat tinggi. Nah, dari komponen ini tersendiri nanti Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Ya, tidak perlu menunggu mungkin dari BKPSDM mengukur dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri. Apakah saya masuk di kategori sangat tinggi? Apakah saya masuk di kategori tinggi? Apakah saya masuk di kategori sedang, rendah, ataupun sangat rendah? Ya, nanti bisa Bapak Ibu hitung sendiri. Ya, nanti Ibu bisa, saya ini sudah S1, berapa nilai saya? Ya, kemudian nilai kinerja saya sangat baik. Ya, berarti nilai saya berapa? Ya, saya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berapa, dan nanti kompetensinya Bapak Ibu juga bisa nilai nanti berapa. Bapak Ibu selama 1 tahun mendapatkan pelatihan ataupun diklat-diklat yang berkaitan dengan manajemen ASN. Nah, ini kondisi indeks profesionalitas Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Nah, untuk 2025 ini kebetulan belum diukur, ya. Artinya ini berjalan sesuai waktu. Ketika nanti di cut off, nilai Bapak Ibu akan terbaca di dalam sistem ini. Nah, untuk Aceh Timur ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan, ya. Ini mulai dari 2022 itu sangat rendah, kemudian naik di 2023 itu sedang, dan di 2024 ini terakhir adalah nilainya tinggi,
ya. Ini untuk PNS. Nah, biasanya ini beriringan ya. Karena ini adalah indeks profesionalitas ASN, tentu ini juga bagian daripada ASN, tentu ada PNS, juga ada P3K. Ya. Jadi bukan hanya PNS saja yang menyumbang nilai ini, tapi juga P3K ini juga menyumbang nilai dari indeks profesionalitas ASN. Ya. 2022-2023 ini kenaikannya cukup signifikan ya, dari 50 menjadi 76, ini ada sekitar 25 peningkatan. Kemudian tahun 2023-2024 ini ada 81 dikurang 76, sekitar 5 angka. 5 angka ini kalau kita sebut kecil, tetapi ini kalau kita bagi seluruh ASN yang ada di Aceh Timur, ini tentu jumlahnya juga sangat luar biasa. Ya, ada kurang lebih 7.000 lebih barangkali jumlah pegawai ASN yang di Aceh Timur. Nah, bagaimana sih cara mengukur bobot tiap dimensi? Ya, dimensi kualifikasi pendidikan, dimensi kompetensi, ada dimensi kinerja, dan dimensi disiplin. Nah, ini untuk kualifikasi pendidikan, ini menurut Undang-Undang 20, ini dibedakan menjadi jabatan manajerial dan non-manajerial. Nah, jabatan manajerial ini tentu kalau kita secara umum kita sebut yang ada eselonnya, ya, baik eselon 4, eselon 3, ataupun JPT Pratama. Nah, bagaimana kalau ada eselon tapi yang bukan jabatan pengawas? Misalkan ada eselon 5A, ya, walaupun ini masuk dalam kategori pengawas. Nah, ini nanti kenapa di sini syarat minimal diangkat ke dalam jabatan? Ini mengacu pada PP 11, junto PP 17, di mana untuk menjabat eselon ataupun jabatan pimpinan tinggi administrator, ini syarat pendidikan minimalnya yang akan dijadikan syarat untuk pengangkatan ke dalam jabatan. Nah, makanya bagi kepala dinas, bagi kepala bidang ataupun pengawas, ketika jenjang jabatannya, ketika jenjang kualifikasi pendidikannya beda, tetapi nilainya, ya itu bisa maksimal, kan seperti itu. Berarti ini mengacu kepada jabatan minimal kualifikasi jabatan terendahnya. Nah, misalkan seorang kepala dinas ini dengan pendidikan S3, kemudian dengan pendidikan S2, kemudian dengan pendidikan D3 ataupun D2 dan lain sebagainya. Nah, di sini bobot yang digunakan untuk mengukur adalah 20 ketika ijazah pendidikan formalnya itu sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan yang diduduki. Berarti ini normatifnya seperti ini. Ya. Ketika Bapak Ibu mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, maka nilainya akan ditambah 5. Ya. Misalkan syarat minimal untuk menjadi kabid, berarti kan harus S1, D3 nggak boleh. Ya, D3 nggak boleh menjadi kabid, harus S1. Nah, makanya nilainya adalah 20 karena sesuai. Nah, ketika Bapak Ibu memiliki pendidikan di atasnya, ya, berarti bobot nilainya ditambah 5 menjadi 25. Dan sebaliknya, cuma di sini tersebut 10, seharusnya memang tidak boleh ya. Eselon 3 pendidikan D3 itu tidak boleh, tetapi di sini disebutkan. Nah, ketika katakanlah jabatan pengawas ya, yang kualifikasi pendidikannya itu minimal D3, ya, kalau D3 itu berarti sudah satu jenjang di bawahnya itu adalah nilainya, mohon maaf, nilainya itu
seharusnya 20, karena untuk D3 itu minimal pendidikannya adalah D3 itu 20. Nah, ketika Bapak Ibu memilih S1, maka akan ditambah 5. Ketika Bapak Ibu tidak menduduki ijazah S1, ini nilainya menjadi 10. Nah, jadi kata kuncinya di dalam dimensi kualifikasi pendidikan ini adalah syarat pendidikan minimal diangkat ke dalam jabatan struktural, baik itu jabatan pimpinan tinggi, administrator, ataupun pengawas. Ketika pendidikannya itu sesuai dengan syarat pendidikan minimal, itu berarti 20. Ya. Ketika pendidikannya lebih, itu ditambah 5. Ketika pendidikannya kurang, itu dikurangi 10, berarti menjadi 10. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu, untuk dimensi pertama silahkan coret-coret di kertas, kira-kira Bapak Ibu jenis jabatannya apa, kemudian pendidikannya apa, kemudian jabatan Bapak Ibu apa. Nah, ini untuk manajerial. Kemudian yang untuk non-manajerial, ini tentu ada jabatan fungsional ya, tingkat keahlian maupun tingkat keterampilan ya. Di sini juga disyaratkan ya, ketika Bapak Ibu sesuai dengan kategori keterampilannya minimal di 3, itu maka akan memperoleh nilai 20 ya. Ketika nanti Bapak Ibu persyaratan dalam pengangkatan jabatan fungsionalnya Bapak Ibu memiliki pendidikan yang lebih tinggi, maka akan ditambah 5 ya. Begitu juga dengan keterampilan maupun keahlian. Dan jabatan pelaksana ini adalah minimalnya ataupun standarnya itu adalah SLTA sederajat ya. Ini pendidikannya sesuai. Ketika Bapak Ibu setingkat lebih tinggi D3 ataupun S1, ini maka akan ditambah nilai 5. Ya, silakan yang pertama Bapak Ibu coret-coret sendiri di dalam kertas untuk dimensi yang pertama. Pendidikan Bapak Ibu apa? Jabatan Bapak Ibu apa? Nilai yang pertama Bapak Ibu dapat berapa? Ya. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke dimensi yang kedua, yaitu dimensi kompetensi. Nah, dimensi kompetensi ini kita ada 2, artinya kalau yang lama itu mengacu kompetensi itu hanya melihat pada pengembangan kompetensi melalui diklat, melalui sosialisasi, melalui webinar, Zoom, dan lain sebagainya, yang di dalamnya itu ada sertifikat jam pelajaran mengajar. Nah, ini di tahun 2024 dinilai kalau misalkan ada daerah yang sama sekali tidak pernah mengadakan pengembangan kompetensi, baik diklat ataupun pengembangan kompetensi bentuk-bentuk lainnya, seperti webinar, sosialisasi, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi bentuk ketidakadilan dikarenakan anggaran. Maka di tahun 2024 ada perubahan penilaian yang awalnya dimensi kompetensi ini hanya dinilai dari diklat saja. Nah, sekarang sudah dimasukkan juga dari dimensi penilaian kinerja. Walaupun nanti di penilaian kinerja juga ada penilaian tersendiri. Tapi di dalam kompetensi ini sudah digabungkan antara kinerja dan diklat fungsional. Nah, ini kenapa? Karena memang hari itu memang belum ada teori yang menyatakan bahwasannya oh benar pengembangan kompetensi itu hanya dinilai dari diklat saja. Tetapi karena ada perkembangan pengetahuan dan lain sebagainya, di mana kompetensi itu adalah bagian dari kinerja, maka dengan ini untuk dimensi kompetensi ini dimix antara pengembangan kompetensi dan predikat kinerja menjadi dimensi kompetensi. Nah, ini untuk jenis jabatan, ini juga sama Bapak Ibu, nanti silahkan dipilih Bapak Ibu sekarang berada di jabatan yang mana. Ya. Nah, kalau untuk tahun 2025 berarti kan nilai SKP Bapak Ibu belum keluar. Nah,
Nanti Bapak Ibu silahkan lihat nilai SKP Bapak Ibu kemarin. Ya, predikatnya apakah sangat baik, kemudian kedua baik, apakah butuh perbaikan, apakah kurang ataupun sangat kurang. Ya, tadi sudah Bapak coret-coret yang pendidikan. Sekarang Bapak Ibu coret-coret yang kompetensi dulu. Ya, yang kompetensi pertama diambil dari kinerja. Ketika nilai kinerja 2024 Bapak Ibu kemarin ya sangat baik, berarti Bapak Ibu coret-coret tambah 25. Kalau baik Bapak Ibu tambah 20, tergantung jenis jabatan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tambahkan kalau Bapak Ibu jabatan pimpinan tinggi, ya katakanlah kepala dinas. Berarti ini kalau diklat PIM-nya ini adalah PIM 2. Sudah belum? Ketika Bapak Ibu sudah mengikuti diklat PIM 2, Bapak Ibu tambahkan nilainya menjadi tambah 10 lagi. Ya. Kemudian begitu juga dengan jabatan administrator atau eselon 3, ketika sudah ikut diklat PIM 3, berarti Bapak Ibu tambahkan nilainya 10 lagi. Ya. Dan terakhir ada jabatan pengawas. Ketika Bapak Ibu yang hadir di ruang virtual ini sudah pernah mengikuti diklat PIM 4, selain dari nilai kinerja tadi, silahkan Bapak Ibu tambah nilai 10. Ya, itu bagi pejabat atau jabatan kategori manajerial. Nah, untuk yang non manajerial di sini tentu ada jabatan fungsional dan pelaksana. Nah, untuk fungsional yang pernah ikut diklat fungsional, ya, berarti kalau pernah mengikuti jabatan fungsional kan ada banyak Bu, Bapak Ibu, ada 200-an lebih, ya, ada dokter, ada guru, ada perawat, ada bidan, kemudian ada analis SDMA, kemudian ada dan lain sebagainya, banyak ya, tidak bisa disebutkan satu-satu. Ketika pernah mengikuti diklat fungsional, ya bukan hanya diklat penjenjangan, tetapi diklat fungsional apapun bentuknya, ini Bapak Ibu silahkan ditambahkan di kertas coret-coretannya menjadi 10. Ya. Kemudian bagi pejabat pelaksana, baik itu penata layanan operasional dan lain sebagainya, ketika pernah mendapatkan diklat teknis apapun itu, berarti Bapak Ibu silahkan ditambahkan menjadi 10 ya untuk instrumen dimensi kompetensi ini ya. Dan terakhir itu adalah jika Bapak Ibu mendapatkan pelatihan ataupun sosialisasi dan lain sebagainya, apapun itu bentuknya, kemudian itu dikonversikan menjadi jam pelajaran 20 JP, jika Bapak Ibu 1 tahun itu sama dengan minimal atau lebih dari 20 JP, tentu Bapak Ibu ditambahkan angkanya ditambah 5. Ya. Jadi 25 tambah 10, 35. Terakhir Bapak Ibu ketika sudah lebih 20 JP dalam 1 tahun di 2024, Bapak Ibu dapatkan pelatihan dan lain sebagainya, silahkan Bapak Ibu ditambahkan angkanya ditambah menjadi 5. Nah, ini bagaimana cara mengukur di tingkat dimensi kompetensi. Ya, berarti sudah ada 2 nilai dimensi Bapak Ibu ya, tadi pendidikan, sekarang kompetensi. Nah, berikutnya ini sama yang tadi ya. Ini adalah dimensi untuk P3K-nya, ya, ini kurang lebih sama. Dan ini adalah dimensi ketiga, ini adalah dimensi kinerja Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat SKP 2024 kemarin. Kalau Bapak Ibu baik, berarti Bapak Ibu tambahkan 25. Ya, ini untuk segala jenjang jabatan. Ya, tinggal lihat SKP-nya. Kalau SKP tahun 2024 kemarin sangat baik, berarti Bapak Ibu tambah nilai 30 ya. Dan butuh perbaikan 20, selanjutnya kurang itu 15, kemudian sangat kurang 10. Dan terakhir dimensi yang diukur adalah disiplin. Nah, apabila Bapak Ibu selama
1 tahun kemarin di 2024 tidak pernah ya dijatuhi hukuman disiplin, maka Bapak Ibu tambahkan nilainya ditambah 5 ya. Sehingga dari 4 dimensi pengukuran tadi silahkan Bapak Ibu dijumlahkan, kira-kira saya ini dengan jabatan ini sudah profesionalkah belum ya. Nanti silahkan Bapak Ibu setelah dijumlah nanti Ibu masukkan ke sini. Saya kira-kira tingkat indeks profesionalitasnya berada di tingkat mana? Ya. Kalau nilainya antara 81 sampai 90 itu tinggi. Tadi kita lihat untuk Aceh Timur itu di tahun 2024 itu nilainya sudah tinggi. Berarti kalau Bapak Ibu tinggi itu Bapak Ibu sudah sesuai standar Aceh Timur. Tapi kalau masih di bawah tinggi berarti Bapak Ibu masih harus mengembangkan nilai indeksnya. Dan apabila berada di sangat tinggi, Bapak Ibu sudah membantu dengan lebih nilai indeks profesionalitas Kabupaten Aceh. Nah, Bapak Ibu, bagaimana mekanisme pengukurannya? Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya nilai ini adalah otomatis diambil atau ditarik dari sistem CISN. Hanya saja peremajaan data ini tentu akan dilakukan oleh instansinya. Ya, dalam hal ini adalah Aceh Timur. Ya, bagaimana Bapak Ibu misalkan habis pelatihan ini dapat sertifikat. Bapak Ibu buka MyASN. Ya, nanti Bapak Ibu upload sertifikatnya. Nanti sistem akan memilah sendiri. Kira-kira sertifikat ini nilainya berapa? Ya. Nah, peremajaan mandiri ini juga berlaku untuk SKP ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tahun 2024 belum ada nilai SKP-nya di dalam sistem, ya. Kalau di dalam sistem artinya ada perbedaan nih. Misalkan Bapak Ibu sudah buat SKP, tapi di dalam sistemnya belum ada, silahkan dilakukan import data melalui BKPSDM. Nanti akan terbaca di dalam sistemnya. Dan nanti setelah di cut off, tim IPASN BKN ini otomatis akan menarik datanya dan ini nanti akan disajikan di dalam admin CISN yang mempunyai role admin IPASN Kabupaten Kota. Ya, nanti bisa dilihat di situ baik jumlahnya maupun jumlah per individunya. Nah, rekon data tadi, ya tentu tadi rekon data SKP dimasukkan, rekon data kompetensi. Nah, ini kalau rekon data kompetensi, Bapak Ibu harus mandiri, harus mau meremajakan datanya di dalam MyASN. Silahkan buka MyASN-nya dengan menggunakan SSO ya, single sign on. Ini sudah dicanangkan oleh BKN. Nanti Bapak Ibu upload mandiri sertifikat yang pernah Bapak Ibu peroleh. Ya. Nanti silahkan di menu rekonnya, buka MyASN-nya, nanti di situ ada menu diklat. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan, Bapak Ibu pilih jenis diklatnya, kemudian Bapak Ibu upload sertifikatnya. Nah, itu nanti tugas Bapak Ibu selesai sampai di situ, baru nanti admin CISN instansi akan memvalidasi sertifikat yang Bapak Ibu peroleh. Baru nanti tim dari BKN akan mengenerate nilai dari 4 dimensi tersebut untuk disajikan menjadi data indeks profesionalitas ASN khususnya untuk di Aceh Timur. Nah, layanan pengembangan kompetensi ASN ini banyak Bapak Ibu macamnya ya. Ini banyak medianya ya. Bapak Ibu ada yang sudah disediakan instansi, ini alhamdulillah Aceh Timur ini sangat luar biasa di dalam mengembangkan kompetensi para ASN-nya ya. Kalau misalkan kita mengacu di Aceh yang rutin mengadakan sosialisasi melalui media Zoom ini salah satunya adalah Aceh Timur. Ini hampir setiap bulan itu ada sosialisasi semacamnya melalui Zoom meeting ya, karena memang
kalau Bapak Ibu mengharapkan lagi ini diklatnya dengan kelas, dengan luring, pertemuan, dan lain sebagainya, tentu ini biayanya sangat mahal, ya, karena harus menyediakan tempat, menyediakan akomodasi, dan lain sebagainya. Tetapi hanya dengan media Zoom saja, Bapak Ibu bisa mengikuti dari ruangan masing-masing, hanya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Kemudian Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat dan lain sebagainya. Bapak Ibu akan memperoleh pengetahuan dan lain sebagainya. Bapak Ibu akan mendapatkan pengembangan kompetensi seperti apa yang dibunyikan di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023. Ya. Silahkan Bapak Ibu mengikuti dari mana saja, termasuk di dalam acara ini tadi ada saya baca dari Bulungan ada Tanjung Selor ada, kemudian ada dari mana tadi? Ada juga yang mengikuti kegiatan ini. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Nah, ini Bapak Ibu sekarang pun sudah bisa mengecek nilai ASN. Tentu ini nilai yang lama ya. Artinya di dalam My ASN Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah bisa selain tadi Bapak Ibu menghitung manual sendiri, nah nanti Bapak Ibu cocokkan ya dengan nilai indeks profesionalitas yang sudah disajikan di dalam menu My ASN. Ya, ini satu orang satu akun, berarti setiap ASN yang ada di Aceh Timur maupun di seluruh Indonesia ada akun My ASN-nya. Silahkan nanti Bapak Ibu lihat nilai indeks profesionalitas saya seberapa. Ya, nanti silahkan Bapak Ibu bandingkan teori. Loh, kok ada rupanya nilai pendidikan saya nggak klop. Nah, berarti mungkin ada perbedaan ketika Bapak Ibu sudah memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi, barangkali Bapak Ibu belum melakukan permajaan dengan pencantuman gelar akademiknya dan lain sebagainya. Maka yang dibaca sistem itu adalah pendidikan yang lamanya. Seperti itu. Ini juga berlaku untuk nilai-nilai yang lain, untuk dimensi kinerja, dimensi kompetensi, maupun dimensi hukuman disiplin. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini manfaat IPASN ya. Ini memang untuk tahun ke depan nilai indeks IPASN ini barangkali akan dialihkan ya menjadi manajemen talenta penggunaannya. Nah, tetapi manfaatnya ini ada beberapa. Yang pertama adalah untuk HCDP, Human Capital Development Plan. Ya, ini di mana nanti Bapak Ibu di dalam nilai indeksnya bagi yang sudah tinggi, nanti bagaimana menjaga tetap tinggi. Kemudian bagi yang nilai indeksnya masih rendah, bagaimana pengembangannya, kompetensi apa yang kurang, kemudian kinerjanya bagaimana cara meningkatkan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaat di PSN ini juga sebagai sarana untuk monitoring Center for Prevention. Ya, ini digunakan juga oleh KPK, ya, biasa kita sebut dengan MCP KPK. Nilai indeks profesionalitas ini digunakan sebagai salah satu penilaian dalam menentukan nilai MCP kabupaten kota. Kemudian juga, nah ini untuk meningkatkan kepercayaan publik, ya artinya nilai indeks ini bisa Bapak Ibu publish di dalam web resmi pemerintah Kabupaten Aceh Timur. 2024 nilai indeks profesionalitas ASN ini berapa? Ya, jadi ketika ini publik mengetahui, masyarakat mengetahui, oh rupanya ini loh indeks atau tingkat keprofesional ASN yang di Aceh Timur ini masih rupanya tinggi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa bandingkan bagaimana dengan pelayanan yang terjadi sehari-hari. Dan terakhir adalah penggunaannya untuk manajemen talenta. Ya, jadi seiring waktu berjalan dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu dengan pelatihan-pelatihan semacam ini dan lain sebagainya, ini akan membuka karir langkah kaki Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu mendapatkan banyak sertifikat, semakin Bapak Ibu mendapatkan kompleksitas sertifikat yang beragam, semakin terbuka pintu Bapak Ibu untuk menjabat atau untuk menduduki atau untuk menjadi calon-calon suksesor, baik pejabat pengawas, baik pejabat administrator maupun pejabat JPT. Ya, nanti akan saya terangkan lagi. Nah, ini manfaat IPASN dalam manajemen talenta. Jadi nanti di dalam manajemen talenta itu nanti ada 9 box.
9 box itu nanti di dalam box 1 sampai 9 itu akan mengklasifikasikan Bapak Ibu berdasarkan perolehan nilai di dalam perhitungan manajemen talenta ini. Ya, jadi nanti ada irisan antara sumbu X dan sumbu Y, di mana bagian daripada kompetensi ini ada di sumbu X, ya, di angka indikator 2 itu mempunyai bobot 10%. Ya, artinya ketika Bapak Ibu sudah memiliki, kalau di sini pengembangan kompetensi berbeda dengan IP, jadi nanti ke depan mungkin di 2026 atau 2027 nilai IP ASN ini sudah tidak ada lagi. Jadi akan digantikan menjadi pengembangan kompetensi, tetapi nilainya nanti akan diambil, akan digunakan di dalam manajemen talenta. Nah, kalau di sini Bapak Ibu hanya jumlah sertifikat kepelatihan dan pengembangan kompetensi itu 8 atau lebih, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 100. Ya, artinya di dalam sumbu X nanti Bapak Ibu akan sudah menyumbang 10% daripada nilai yang ada di box talent 9 tersebut. Ya. Kemudian ada juga nanti sertifikasi keahlian di diklat penjenjangan, ya. Apakah itu diklat pemuda, kemudian ada diklat penjenjangan ke madya ataupun sebagainya, ya. Nah, ini jumlahnya 3 lebih, maka akan menjadi nilainya 100. Ya, kenapa ini 3? Karena memang kalau untuk manajemen talenta ini suksesornya diutamakan untuk yang menduduki eselon 2. Misalkan kalau eselon 2 kan sudah pernah menduduki eselon 4. Kalau sertifikat keahliannya kalau disetarakan dengan jabatan fungsional berarti kan tingkat pertama. Kemudian yang kedua tingkat muda, terakhir adalah tingkat madya. Makanya di situ kenapa harus 3 sertifikat? Berarti minimal Bapak Ibu untuk menduduki jabatan JPT itu adalah dengan 3 sertifikat penjenjangan tadi. Pertama, muda maupun madya. Begitu juga dengan yang di bawahnya 1 sampai 2, ya. Karena nanti nilainya juga akan berbeda ketika masuk Bapak di box 9 atau box 8 ataupun box 7 nanti sesuai dengan kompetensinya. Kemudian pengukuran indeks IP ASN di dalam Undang-Undang 5, dulu Bapak Ibu diwajibkan 1 tahun mendapatkan 20 JP pelajaran, tetapi di dalam Undang-Undang 20 ini dirubah menjadi setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Nah, kalau dulu diwajibkan 20, sekarang terus-menerus. Ini artinya apa? Kalau terus-menerus, ini artinya bahkan bisa lebih dari 20 JP. Bukan artinya berkurang, tetapi terus-menerus ini adalah kontinuitas. Ya, bagaimana Bapak Ibu di dalam HCDP-nya untuk memenuhi standar kompetensi Bapak Ibu akan dilakukan pengembangan kompetensi yang terus-menerus secara relevan. Dan terakhir Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, kurang lebih 1 jam lebih ya. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu lihat coret-coretannya tadi, kira-kira Bapak Ibu nilai IP ASN-nya ada berapa. Ya, nanti dengan coret-coretan Ibu bandingkan dengan nilai yang ada di MyASN. Ya, kalau nanti ada perbedaan dan lain sebagainya, berarti ada dokumen-dokumen ataupun sertifikat-sertifikat yang belum Bapak Ibu masukkan ke dalam sistem. Jadi nanti terakhir nilai manual dengan nilai yang ada di MyASN nanti bisa Bapak Ibu samakan. Mungkin itu saja paparan materi dari saya terkait dengan pengukuran nilai indeks profesionalitas ASN. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas pemaparan materi tentang penilaian indeks profesionalitas ASN atau IP ASN yang sangat informatif dan juga bermanfaat.
Nah, penilaian indeks profesionalitas ASN ini sendiri itu juga akan menjadi salah satu kategori untuk pemberian penghargaan dari instansi pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada perangkat daerah Bapak Ibu. Baik, untuk sesi berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau hal-hal yang ingin disampaikan terkait materi yang telah dipaparkan, silahkan raise hand atau bisa juga melalui kolom chat. Baik, kepada Bapak Abdul Muin. Bapak silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Dwi. Pagi, Pak. Terima kasih, materinya luar biasa. Jika kita melihat apa yang disampaikan Pak Dwi, luar biasa secara administrasi bagaimana kompetensi seorang ASN dan juga bagaimana pengembangan karir seorang ASN yang disampaikan. Namun kita tidak menafikan bahwasannya hari ini ada semacam entah itu disengaja atau tidak disengaja, terkadang ASN itu terbentur dengan kepentingan-kepentingan yang memang mungkin hari ini kita bilang politik lah isinya, sehingga karir dan juga pengembangan tadi itu Pak terhambat. Jadi solusi yang Pak Dwi tawarkan mungkin menghindari hal seperti itu bagaimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua tentunya sebagai pengembangan di apa yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi berkaitan dengan masalah undang-undang ASN dan lain sebagainya tadi, seandainya seorang ASN tadi itu ada konflik interest lah kepentingan dengan siapapun, menghindari itu bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Bapak Dwi silahkan menjawab Bapak. Ya, langsung ya. Jadi Iya, ada Bapak. dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan conflict of interest. Yang kedua ada dengan kaitannya dengan politik ini. Nah, mungkin ini juga apa ya, pertanyaan 1 sama 2 ini nyambung ya. Artinya pertama saya sampaikan PNS itu harus netral pertama. Ya, saya tidak bisa menafikan juga bahwasanya kalau di daerah seberapa netral Anda Bapak Ibu dan lain sebagainya, kalau melihat kita memang hari ini ya banyak pejabat yang mengundurkan diri dan lain sebagainya, ini karena ada terindikasi mereka tidak netral. Nah, mungkin kalau menurut saya bagaimana netral itu sih Pak? Gitu. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika dunia politik memang menjadi bagian daripada pemerintahan kita, ini tidak bisa kita hindari. Ya, tidak bisa kita hindari. Nah, hanya kita bisa bersikap, ya, bagaimana kita netral. Nah, netral di sini artinya tidak memihak salah satu pihak, tidak memberikan dukungan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu boleh ya ikut kampanye dan lain sebagainya, hanya sekedar mendengarkan visi misi dan lain sebagainya. Ya, tentu tidak memakai atribut parpol dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga Bapak Ibu tidak memberikan dukungan terang-terangan. Ya, artinya Bapak Ibu hanya sekedar hadir saja, tidak usah ikut naik panggung dan lain sebagainya. Nah, apalagi Bapak Ibu dalam hal ini menjadi pejabat, misalkan ada Pak Camat dan lain sebagainya, yang tempatnya mau dipakai untuk penyampaian visi misi salah satu pasangan dan lain sebagainya, silahkan saja. Tapi dalam hal ini tentu konteksnya, ketika ada pasangan yang lain yang meminta hal yang sama, tentu Bapak harus memperlakukan dengan sama, tidak membeda-bedakan. Nah, Bapak Ibu, manajemen talenta dalam hal ini salah satunya ini untuk ya untuk memperkuat sistem merit kita, ya, agar tadi ya pengaruh atau dampak daripada politik ini tidak lagi menjadi bagian dari penentuan seseorang untuk ditempatkan menjadi pejabat, ya. Artinya dengan kompetensi Bapak Ibu nanti dengan by system ini nanti tidak ada seleksi terbuka, ya. Nilai Bapak Ibu itu murni dari kinerja Bapak Ibu semuanya,
ya, yang tadi saya sampaikan di dalam paparan. Ada dimensi manajemen talenta yang diukur, ada dari kinerja, ada dari penugasan, ada dari kompetensi, kemudian ada dari penilaian 360 dan lain sebagainya. Ada juga nanti pengukuran potensi dan kompetensi ASN. Nah, ini yang dipunyai masing-masing. Nah, ini nanti akan mendudukkan Bapak Ibu ke dalam box-box tertentu. Nah, di sini kita juga untuk mengikis tadi pengaruh politik kepada karir Bapak Ibu, ya. Sepanjang Bapak Ibu masuk di box 9 dengan nilai-nilai yang tadi, ya. Kemudian kita juga sudah ada upaya pencegahan atau tindakan preventif dengan integrated mutasi, artinya setiap usulan mutasi itu harus sepengetahuan BKN, harus sepersetujuan BKN, baik apakah itu PPK-nya definitif maupun non-definitif. Nah, ini sudah kita lakukan. Artinya apa? Ketika ada non-job dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan kaidah, aturan, dan lain sebagainya, tentu ini juga akan kami tidak berikan rekomendasinya. Nah, ini juga untuk menjaga karir Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan bekerja sebaiknya mengembangkan kompetensi keseluruhan, banyak-banyak, dan lain sebagainya. Ini akan membuka pintu karir Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu Pak Abdul Muin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Bapak tadi. Intinya kami selaku BKN sebagai instansi pembina ini juga ingin melindungi karir Bapak Ibu, ya, supaya tidak terkena dampak daripada politik. Tapi tentu Bapak Ibu juga harus berusaha tadi meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kinerjanya, dan lain sebagainya. Ya, nanti pada satu saat Bapak Ibu sudah memenuhi box 9 dan lain sebagainya, nah itu nanti akan dilakukan asesmen hanya saja untuk pengalaman teknis saja. Itu kurang lebih Pak Abdul Muin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dwi atas jawabannya. Berikutnya Bapak Amril dari Setdakap. Silakan Bapak, pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar Pak. Iya. Oke, terima kasih sebelumnya pada moderator dan kepada Pak Dwi yang telah menjabarkan dengan jelas materi hari ini terkait tadi masalah sertifikat yang pelatihan maupun webinar yang pernah kita dapat itu kan termasuk mempengaruhi IPASN gitu dari Pak ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah sertifikat yang pernah kita dapat pada tahun-tahun sebelumnya saat kita upload saat ini itu dapat mempengaruhi atau merubah IPASN kita atau tidak berlaku lagi gitu Pak. Dan satu lagi, memang kepada Pemkab Aceh Timur, terutama BKPSDM, ya kita mengucapkan banyak terima kasih karena sering melaksanakan sosialisasi dan semacamnya seperti ini melalui Zoom. Tapi yang saya sayangkan beberapa kali saya ikut kegiatan ini nggak dapat sertifikat gitu. Mohon gimana caranya Pak Dwi, apakah kita langsung ke BKPSDM atau bagaimana ada cara lain gitu? Karena kan ini mempengaruhi gitu. Tapi saya di bolak-balik buka email nggak dapet sertifikat dari kegiatan yang udah dilaksanakan dan saya ikuti gitu. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya, Mbak Nasa ya. Jadi ini Pak siapa tadi? Pak Amril, ya, Pak Amril. Apakah sertifikat yang lama-lama kita masukkan ke dalam sistem nanti akan mempengaruhi nilai kita? Ya, tapi nanti berdasarkan tahunnya Pak ya, karena ini nilainya kan dihitung per tahun.
Ya, artinya ketika Bapak ada sertifikat katakanlah tahun di 2022 belum Bapak masukkan saja. Tidak ada masalah. Nah, ini artinya apa? Ketika nanti Bapak semakin banyak sertifikat, tentu ini sertifikatnya yang relevan ya, bukan sertifikat best apa? Sertifikat Shopee ya, misalkan terbaik atau terbanyak, terlaris dan lain sebagainya ya. Tapi ini yang ada kaitannya dengan pekerjaan Bapak Ibu yang ada hubungannya dengan organisasi dan instansi. Nah, ini nanti tentu dengan sertifikat-sertifikat ini tentu Bapak Ibu ketika nanti ada suatu saat ya, misalkan Pak Amril ada kesempatan untuk mengikuti eselon 2. Nah, nanti Bapak Ibu tentu akan mengumpulkan portofolio. Nah, semakin Bapak Ibu banyak sertifikat dan Bapak Ibu menguasai itu, ini akan menjadi nilai tambah Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Teknis-teknis kepegawaian selain apa yang menjadi kewajiban dan lain sebagainya, ini Bapak juga menguasai, ini juga akan memberikan nilai lebih kepada Bapak Ibu. Ya, intinya apa? Sertifikat lama Bapak Ibu yang sudah diperoleh, silahkan dimasukkan ke dalam MyASN. Ya, nanti sistem akan menghitung sendiri. Tapi tadi ya, penilaian ini sifatnya kan per tahun, Pak. Jadi kemungkinan ada sertifikat-sertifikat mungkin yang tidak terbaca karena apa? Tahun perolehannya itu sudah lama dan lain sebagainya. Tetapi ini akan memperkaya kompetensi Bapak Ibu. Jadi tidak ada ruginya ketika Bapak Ibu menginput sertifikat-sertifikat ini ke dalam sistem. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ini mungkin Bu Nasa bisa menyampaikan nih, kira-kira ini nanti dapat sertifikat atau tidak. Karena sudah dicek di email, katanya belum ada masuk dan lain sebagainya. Nanti silakan, Bu Nasa. Baik, Bapak, mengenai sertifikat akan dijawab langsung oleh Ibu Fani. Kepada Ibu Fani, silakan Ibu. Ya, terima kasih Nasa. Pak Dwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amril dari Sedakap, terima kasih nih atas masukannya. Sebenarnya kami ingin menginformasikan ini terkait ada dua ya. Pertama terkait sosialisasi atau pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan secara berkala ini itu memang ada sertifikatnya. Jadi seluruh ASN atau yang pegawai hari ini yang ikut di dalam Zoom kita hari ini itu dapat kami informasikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM yang sifatnya pengembangan kompetensi untuk pemenuhan lebih dari 20 JP atau kumulatif 20 JP-nya itu kita akan berikan sertifikatnya. Cuma pemberian sertifikatnya itu tidak bisa diberikan secara setelah selesai langsung diberikan karena pesertanya ini kan banyak. Kemudian jumlah kegiatannya juga banyak. Jadi ini proses sertifikatnya kan ada dilakukan penandatanganan melalui TTE. Jadi untuk penandatanganan TTE itu biasanya melalui antrian karena ada beberapa surat. Sehingga nanti ada yang kita informasikan melalui email. Mungkin untuk Bang Amril sabar dulu, nanti kalau misalkan memang pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi webinar yang dilaksanakan oleh BKPSDM melalui BIMTEK, itu atau sosialisasi lainnya, ya kalau jika ada mengisi presensi, itu berarti ada kita terbitkan sertifikat. Jadi kalau misalkan nanti tidak ada mengisi presensi atau walaupun hadir tidak mengisi presensi berarti itu tidak bisa kita berikan sertifikatnya. Seperti itu Bang Amril, berarti untuk sertifikatnya mohon sabar menunggu karena lagi proses TTE. Itu seperti yang pertama. Kemudian yang kedua terkait update data sertifikat untuk kompetensi itu pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Pemkab Aceh Timur itu melalui BKPSDM Pak Dwi itu kita ada melaksanakan namanya update data. Update data itu kita lakukan secara berkala. Itu sudah kita mulai dari tahun 2024 dan tahun 2025. Itu pas tahun 2024 ada kita buat setiap triwulan. Di tahun 2025 juga ada kita buat setiap triwulan. Jadi sebenarnya itu mungkin pegawai-pegawai waktu dilakukan pembukaan update data secara keseluruhan ataupun ASN secara mandiri untuk kompetensinya itu mungkin belum dilaksanakan. Mungkin nanti lanjutannya untuk Bang Amril
kita akan memberikan fasilitasi untuk mensosialisasikan bagaimana mengupdate data secara mandiri di MyASN. Karena kemarin biasanya waktu kita melakukan update data, itu yang kita undang itu adalah kasubag umumnya biasanya yang sering hadir. Itu jarang ada pegawai yang hadir untuk mengupdate secara mandiri atau secara perangkat daerahnya data-data apa aja yang sudah perlu diupdate. Seperti itu Pak Dwi. Jadi nanti untuk Bang April, jika nanti ke depan ada dilakukan update data oleh bidang PPI, dapat memperbaiki atau mengupdate datanya yang terbaru sesuai syarat-syarat untuk peningkatan IPSN. Mungkin itu dulu dari kami, dari BKPSDM, Pak Dwi dan Bang Amril. Mungkin ini bisa menjadi masukan juga untuk informasi ke pegawai lainnya bahwa ini sudah kita laksanakan, dan untuk sertifikatnya bersabar lagi nunggu TPI. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Dwi dan Pak Amril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Nasa. Silakan Nasa. Baik, terima kasih Ibu Fani atas jawabannya. Berikutnya ada raise hand dari Bapak Zulfakar. Kepada Bapak Zulfakar, Inspektorat Aceh Timur. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Nasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi ada beberapa hal mungkin yang ingin saya diskusikan Pak Dwi terkait dengan pelaksanaan Zoom hari ini. Tadi sebagaimana penjelasan Bapak bahwa penilaian salah satu indikator penilaian indeks profesional ASN khususnya di pengembangan kompetensi, kalau saya nggak salah Pak, ya pengembangan kompetensi. Di situ ada beberapa subindikator mungkin penilaian seperti yang Bapak jelaskan tadi. Salah satu di antaranya adalah kinerja, penilaian kinerja, diklat struktural, dan diklat fungsional. Nah, izin Pak, saya Zulfakar, kebetulan seorang pejabat fungsional analis kebijakan muda pada Inspektorat Aceh Timur. Jadi Pak, izin Pak, kebetulan ketika Bapak tadi menyampaikan tadi bobot penilaian ya, betul Pak ya, bobot penilaian ini ada beberapa aspek tadi. Saya langsung buka MyASN saya Pak, jadi saya buka indeks profesional saya sebagai seorang ASN. Persoalan begini Pak, saya nggak tahu di situ, saya tidak bisa melihat di MyASN saya, di situ nilainya 28, nilai maksimalnya adalah 40, 28 itu terdiri dari apa-apa saja Pak. Nah, apa-apa saja, jadi saya nggak bisa melihat apakah itu bagian 28 itu terdiri misalnya Pak, saya ini nggak paham nih Pak ya, apakah terdiri dari kinerja, ataupun terdiri dari diklat struktural, ataupun diklat fungsional. Mengapa saya pertanyakan ini Pak? Karena kan di tahun 2021 kita kan ada penyetaraan jabatan Pak dari pejabat fungsional dari pejabat struktural ke pejabat fungsional. Pasca hasil penyetaraan itu kita belum mengikuti diklat profesi mungkin Pak, kalau saya nggak salah diklat terkait dengan pejabat fungsional. Dan sebelumnya juga melalui BKPSDM sudah melakukan Zoom rapat koordinasi terkait dengan jabatan fungsional. Salah satu item pembahasan kemarin itu melalui BKPSDM adalah salah satunya adalah pelaksanaan diklat, dan sampai dengan hari ini kita belum melaksanakan diklat terkait dengan jabatan fungsional kita. Dan ini juga kaitannya juga dengan induk atau lembaga apa ya, lembaga pembina daripada jabatan analis kebijakan. Karena di situ salah satu itemnya kita harus membuat, ini di luar konteks mungkin Pak ya, harus membuat kebutuhan berapa orang sih pejabat fungsional untuk analis kebijakan di Aceh Timur. Sementara ketika kita merujuk pada Permenpan kalau saya nggak salah nomor 45 tahun 2013, di situ memang sudah dirincikan terkait dengan kebutuhan bagaimana metode pembuatan penentuan kebutuhan jabatan fungsionalis kebijakan.
Tapi ketika ada Permenpan nomor 1 tahun 2023, ini otomatis sudah menggugurkan Permenpan 13 tahun 2000, maaf, Permenpan 45 tahun 2013. Nah, untuk itu Pak, kami mohon arahan lebih lanjut terkait dengan tadi yang saya sampaikan pertama, terkait dengan di dalam menu MySN itu tidak terinci berapa sih sebenarnya nilai kompetensi, pengembangan kompetensi itu dengan nilai 28 terdiri apa saja, dan mohon terkait dengan penjelasan terkait dengan jabatan fungsional, memang kami harus melakukan koordinasi ke LAN pastinya, mungkin sebagai lembaga pembina atau induk pembina terkait dengan jabatan fungsional analis kebijakan. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zulfakar ya dari Inspektorat. Baik, nah, ini kalau di Inspektorat ini sama seperti di kami ya. Jadi memang kalau eselonnya itu hanya di atas saja, yang lain pejabat fungsional semua ya. Nah, jadi gini, Pak Zulfakar, memang betul tadi yang Bapak sampaikan, kalau kita lihat MyASN, itu memang nilainya hanya dimensi kompetensi, tidak lagi dibagi. 28 ini apa saja sih, kan gitu. Iya Nah, benar Pak. memang kalau kita sistemnya memang penyajiannya seperti itu Pak. Ya, artinya 28 tuh nilainya dari apa saja. Lah mungkin nanti kalau misalkan Bapak mau membreaks lagi 28 itu kira-kira nilai apa, nanti Bapak panduannya ke sini saja. Ya, misalkan dari ini kan dimensi kompetensi tadi, harusnya kan Iya. nilainya 40. Kok saya hanya 28, kira-kira apa? Nah, kemungkinan yang pertama, berarti dari kinerja nih 20, berarti kan baik. Di Klatpim, kemudian kemarin ketika Bapak katakanlah belum ada apa? Karena berubah penyetaraan dari struktural fungsional, ini belum ada di klub fungsionalnya barangkali ya. Berarti Iya benar Pak. belum Sementara ada untuk yang nilai tambahan nilai lagi 10-nya. Berarti kan masih tetap 20. Nah, kemudian dari di klub fungsional juga belum ada. Berarti kan ini masih 20. Dan terakhir barangkali pengembangan kompetensinya, barangkali ini nilainya adalah 5 ya, 25 dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali yang tadi kira-kira 28 itu isinya apa saja. Kan seperti ya itu. Nah, mungkin benar Pak. kalau ini 5 ini kan maksimalnya Pak, berarti bisa Iya berkurang betul. dan lain sebagainya, bisa bertambah. Nah, itu yang Begini Pak. pertama. Kemudian yang kedua, terkait tadi jabatan fungsional analis kebijakan ya, bagaimana cara mengukur ABK ya, membuat anjap ABK-nya. Nah, barangkali ketika dulu ada sudah lahir Permenpan 1 2023, nah ini ada perbedaan bagaimana cara mengukur atau menghitung ABK kembali. Nah, artinya sepanjang ini Bapak belum ada mengajukan pengusulan ABK yang terbaru, ini yang lama dianggap masih berlaku. Ya, walaupun tadi katakanlah berbeda tata cara pengukurannya. Kalau dahulu kan memang per butir, per ini ada kegiatan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan bentuknya paket dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti Bapak isi formulir dan lain sebagainya dalam bentuk Excel atau dan lain sebagainya, itu juga nanti akan muncul kira-kira ABK-nya itu untuk Aceh Timur, untuk analis kebijakan, baik tingkat pertama, kemudian muda, dan lain sebagainya, nanti kira-kira berapa. Nah, kebetulan juga untuk analis kebijakan ini juga tergolong baru ya, artinya jabatan baru, mungkin sebagai instansi pembina LAN, dalam hal ini apakah nanti terkait dengan uji komnya mau dijenjang ke lebih tinggi dan lain sebagainya, ini juga masih sangat terbatas. Nah, saran saya mungkin Bapak ikuti medsos daripada LAN, Pak. Ya, biasanya informasi-informasi yang terkait dengan uji kom, kemudian pelatihan dan lain sebagainya itu akan di-share melalui medsos, ya, baik melalui IG, melalui, tapi biasanya IG ya. Kalau Facebook, website dan lain sebagainya itu bagian pendukung. Tapi orang sekarang banyak meng-share itu melalui IG dan lain sebagainya. Jadi nanti Bapak Zulfakar terkait dengan hari ini sebagai pejabat analis kebijakan, nah itu nanti akan terupdate sendiri ya, apa-apa saja terkait dengan jabatan saya, ini kapan ada uji kom dan lain sebagainya, karena memang terbatas sekali Pak, ya, untuk uji kom LAN dan lain sebagainya,
Ini terbatas sekali, tapi kalau alhamdulillah untuk BKN ini kalau mau ujikom bahkan setiap bulan sudah disediakan. Mau Bapak ujian tiap bulan, nggak lulus remedial lagi dan lain sebagainya boleh. Nah ini mungkin juga kita mendorong kepada instansi-instansi pembina lain nanti untuk seperti ini juga. Jadi akan lebih memberikan ruang kebebasan maupun kemudahan bagi pejabat fungsional yang berada di bawahnya. Terima kasih Pak Zulfikar ya, Zulfakar ya, untuk pertanyaannya. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari kolom chat, Bapak. Pertanyaan dari Sekdis Perindustrian. Bila pejabat administrator masih setingkat memiliki sertifikat PIM 4, apakah bobot dimensi kompetensi nilainya diberikan 10, apakah 0? 0. Nilainya 0, bukan di bawahnya 0 ya. Karena memang untuk dulu kan aturannya di dulu baru du. Ya, tapi banyak di rupanya tidak du, berarti harapan palsu. Makanya sekarang du dulu baru di. Makanya nilainya tidak bisa di bawahnya, tetapi tetap kalau misalkan eselon 3 belum memiliki diklat PIM 3 itu tetap nilainya 0. Baik, Bapak, terima kasih jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Bapak, dari Ibu Puput dari Disparinmaker Trans. Apakah CPNS yang memiliki sertifikat sudah terhitung bobot dan apakah sertifikat itu ada masa berlakunya, Pak? Ya, jadi ada beberapa PNS ini yang tidak diukur indeks profesionalitasnya. Salah satunya adalah CPNS, karena statusnya belum PNS ya. Bisa jadi nggak jadi PNS. Nah, statusnya ya, terkait status. Kemudian yang kedua, tugas belajar juga tidak. Kemudian sedang diberhentikan sementara dan lain sebagainya, itu adalah ASN atau PNS yang tidak diukur indeks profesionalitasnya. Jadi tidak semua diukur ya. Artinya hanya PNS dengan status yang aktif dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi untuk CPNS ini belum ada nilai indeks profesionalitasnya. Baik, Bapak. Terima kasih jawabannya, Bapak. Berikutnya saya akan membacakan. Di Iya, kolom Bapak? chat ya. Ada satu lagi di kolom chat. Iya. Dari Usmi Aryadi, Satpol PP ini. Kenapa kami fungsional mempunyai sertifikat Ujikom agak susah naik pangkat? Sedangkan semua sudah kami serahkan. Maaf jika salah, karena dulu kami usulkan Februari 2025. Oke, jadi gini, untuk pejabat fungsional, selain Bapak Ibu disyaratkan lulus sertifikat Ujikom untuk naik jenjang setingkat lebih tinggi, Bapak Ibu juga dipersyaratkan dengan kuota jabatan, ya, dengan menghitung anjam ABK-nya. Nih, misalkan saya contohkan yang sederhana saja. Kalau Pak Camat satu kecamatan kan satu. Nah, begitu juga jabatan fungsional ini juga ada kuotanya. Misalkan untuk menduduki jabatan madya, kuotanya hanya ada berapa? Nah, ini kan tentu tidak semua pejabat fungsional dapat diangkat ke jabatan setingkat lebih tinggi. Makanya ketika Bapak terkendala, barangkali cek kembali apakah formasi untuk jabatan yang Bapak maksud untuk naik jenjang setingkat lebih tinggi ataupun naik pangkat setingkat lebih tinggi, ini tersedia enggak? Ya, kalau belum silakan Bapak Ibu menghitung kembali ABK-nya, ya, nanti silakan berkoordinasi dengan biro organisasi tempat Bapak Ibu, kemudian silakan diusulkan perbaruannya terkait dengan formasi untuk jabatan fungsional ini. Ya, barangkali Bapak Ibu terkendalanya karena tadi formasinya belum ada. Nah, bagaimana untuk membuat ada? Itu tadi silakan Bapak Ibu mengajukan formasi kembali untuk jabatan-jabatan fungsional yang dimaksud. Demikian, Bu Nasa. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Bapak di kolom chat. Mungkin ada yang ingin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung masih bisa melalui fitur raise hand
Dan yang ingin bertanya dari kolom chat juga masih bisa. Ya, mungkin Nasa, Kak Fani ingin koordinasi nih sekalian sama Pak Dwi terkait IPSN ya Pak Dwi. Tadi Pak Dwi, kalau kita bicara IPSN, ada IPSN PNS, ada IPSN P3K. Kalau misalkan IPSN P3K itu berarti kan akan sama ya, kualifikasi, kinerja, kompetensi, dan disiplin. Untuk kualifikasinya Pak Dwi, itu kan yang akan berpeluang untuk mendapatkan IPSN untuk lebih tingginya, berarti kan ada pengembangan dari kualifikasi pendidikannya. Untuk P3K, apakah dibolehkan untuk pengembangan kompetensi jalur pendidikan seperti tugas belajar? Itu yang pertama ya Pak Dwi. Yang kedua, kemarin itu ini mungkin mewakili lah untuk fungsional-fungsional lainnya. Sebelumnya kan kita penyetaraan itu, kayak saya, misalkan waktu di jabatan pengawas, untuk pemenuhan syarat jabatan diklat kepemimpinannya itu sudah terpenuhi. Misalnya untuk diklat kepemimpinan P4 pengawas. Kemudian disetarakan di jenjang muda. Berarti itu kan sudah masuk full ke fungsional. Apakah sertifikat kepemimpinan saya di jenjang pengawas itu akan terkonversi nggak ke fungsional? Atau di fungsionalnya tetap nol karena belum ada diklat fungsionalnya? Itu dulu, itu yang kedua. Yang ketiga mungkin Pak Dwi, tadi mungkin yang terkait tugas belajar. Pegawai yang tidak dihitung IPSN-nya, mungkin yang dimaksud Pak Dwi itu adalah PNS tugas belajar yang meninggalkan tugas. Jika PNS yang tidak meninggalkan tugas, apakah dihitung IPSN-nya Pak Dwi? Mungkin ini kan supaya nanti jangan persepsinya pegawai-pegawai yang sudah tugas belajar nih, oh nih saya tugas belajarnya nggak dihitung nih IPSN-nya. Bagaimana Pak Dwi? Kemudian yang PNS tugas belajar itu kan juga ada buat SKP ya Pak Dwi. Berarti kan SKP-nya terhitung ya. Kemudian disiplinnya juga itu bagaimana Pak Dwi? Mohon izin tanggapannya Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, langsung saja. Ini ada 3 pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan P3K. Nah, ini kan kalau kita lihat di dalam dimensi kompetensi, ya, ini P3K ada tabel hitungan ketika pendidikannya itu melebihi dari tingkat pendidikan ketika yang bersangkutan ditetapkan menjadi P3K. Kan itu. Nah, ini untuk P3K ini kan juga ada, mungkin nanti ke depan ya, ada pencantuman gelar dan lain sebagainya. Ini kan sudah dibuka juga. Nah, artinya nanti ketika seseorang dengan katakanlah golongan 9, berarti golongan 9 itu kan pendidikan S1. Ketika dia sudah mencantumkan S2, ini kan tidak mempengaruhi kepada golongan ataupun status dan lain sebagainya. Tetapi di dalam sistem ini bahwasanya yang bersangkutan dibaca menjadi S2. Artinya apa? Dari nilai segi ASN-nya berarti ini ada peningkatan pendidikan setingkat lebih tinggi. Maka nanti nilainya akan ditambah menjadi 5 seperti yang di paparan slide tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya terkait dengan ini ya. Bisa saja ini diartikan, oh berarti boleh dong P3K tugas belajar dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Nah, untuk P3K ini sementara bagi yang ingin tugas belajar, ini kalaupun tugas belajarnya itu tidak meninggalkan tugas dan fungsinya, ini walaupun aturannya belum ada, ini silakan saja. Ya. Tetapi bagi tugas belajar yang meninggalkan tugas pokok dan fungsinya, ya ini memang dilarang. Karena Bapak Ibu ini diikat dengan presensi. Ya, ketika Bapak Ibu tidak presensi, apalagi kalau presensinya online dan lain sebagainya, tentu Bapak Ibu tidak bisa melakukan ini. Tetapi berbeda ketika nih, misalkan ada Bapak Ibu seorang P3K di Aceh Timur, pengen meningkatkan pendidikan, di situ ada
Universitas apa yang di Aceh Timur ada? Perguruan tinggi ada? Politeknik atau lain sebagainya? Sementara belum ada Pak Dwi. Belum ada. Nah, ini juga menjadi hal yang ini. Ini misalkan kalau saya contohkan di Banda Aceh, kalau di Banda Aceh kan banyak. Ya, artinya ada kuliah sore, ada kuliah malam dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang perlu Bapak Ibu garis bawahi bahwasannya belum ada aturan yang mengakomodir bahwasannya ketika Bapak Ibu seorang P3K memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi itu akan merubah status Bapak. Belum ada. Ya. Artinya Bapak Ibu mendapatkan pendidikan setingkat lebih tinggi ini hanya untuk keperluan Bapak Ibu saja. Tapi di dalam sistem kepegawaian, Bapak Ibu juga tidak bisa dinaikkan golongannya, Bapak Ibu juga tidak bisa dinaikkan statusnya menjadi PNS dan lain sebagainya. Belum ada efek apapun ketika Bapak Ibu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi saja. Hanya tadi saja di dalam dimensi IP ASN saja. Ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena memang aturannya seperti itu. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama Pak Kepala BKN juga sudah mempermudah aturan terkait dengan tugas belajar dan izin belajar. Mudah-mudahan juga dibuka untuk P3K ke depannya. Ya, itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, Bu Fani adalah dulu pengawas, kemudian disetarakan menjadi JF. Nah, dulu ada kalau nggak salah formulir penyetaraan diklat-diklat PIM ke dalam jabatan fungsional. Kalau nggak salah itu di tahun 2023. Ya, nah kalau sekarang kan 2024, 2025 dan lain sebagainya. Nah artinya ketika di tahun tersebut, Bu Fani kemungkinan besar ketika ada diklat PIM ini menjadi salah satu komponen penambahan nilai IPSN di dalam diklat fungsionalnya, walaupun diklatnya yang diperoleh itu adalah diklat PIM 4. Namun kan seiring waktu berjalan, IPSN ini kan per tahun ya. Ya, artinya ketika Ibu menduduki jabatan fungsional dan itu di 2023, 2024, 2025 dan lain sebagainya, ketika belum ada teknis diklat fungsional, ini saya rasa belum kebaca ya karena memang yang di tahun 2023 itu peruntukannya untuk mengakomodir diklat-diklat yang diperoleh di dalam teknis untuk fungsionalnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, betul tadi yang Ibu sampaikan, saya mungkin hampir lupa. Jadi tugas belajar itu ada dua ya. Tugas belajar yang meninggalkan tugas, ini berarti ada status pembebasan sementara dari jabatan. Nah, ini bagi yang tidak diukur IPSN-nya. Tetapi tadi tugas belajar, ini yang tidak merubah statusnya, artinya tugas belajar yang tidak meninggalkan tugas, ini tetap IPSN-nya ternilai. Ya, karena memang untuk tugas belajar pun memang harus membuat SKP dan SKP-nya itu dinilai ya. Jadi ada konversi nanti dari nilai IP-nya ke dalam tugas belajar dan lain sebagainya. Nah, barangkali itu Bu Fani. Terima kasih. Ya, Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi atas penjelasannya. Oke, Nasa silakan. Baik, Ibu Fani. Izinkan saya membacakan pertanyaan berikutnya dari kolom chat dari Ibu Usmi Aryadi. Apa perbedaan fungsional yang punya sertifikat atau uji kom dan yang fungsional yang tidak punya sertifikat, Pak? Ya, jadi gini. Jadi ini sertifikat uji kom itu digunakan untuk pejabat fungsional yang akan naik jenjang setingkat lebih tinggi. Ya, jadi tidak semua sertifikat dapat digunakan untuk naik jenjang. Ya, misalkan ini dari Satpol PP. Berarti kalau Satpol PP jabatannya ada Satpol PP pertama, ada Satpol PP muda. Nah, ketika katakanlah Bu Usmi ini atau Bapak Usmi ini sudah menduduki jabatan Satpol PP pertama. Ketika Bapak atau Ibu ini mau ke Satpol PP muda, tentu Bapak Ibu harus mengikuti uji kom muda melalui instansi pembinanya. Dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang dimaksud yang kedua,
fungsional yang tidak punya sertifikat, artinya sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan melalui acara pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Ya, ini sertifikat-sertifikat mestikan seperti ini. Ada penyelenggaraan sosialisasi pengukuran indeks profesionalitas. Ibu nanti dapat sertifikat, tapi sertifikatnya ini tidak dapat digunakan Bapak Ibu untuk naik jenjang setingkat lebih tinggi ya. Jadi peruntukan sertifikatnya maupun jenis sertifikatnya ini berbeda Bapak Ibu. Ya, ini yang dimaksud. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti dapat sertifikat dari pelatihan ini ataupun sosialisasi ini hanya sertifikatnya itu akan menaikkan nilai indeks profesionalitas Bapak Ibu semua, ataupun nanti ketika manajemen talenta sudah diterapkan, ini akan menjadi nilai penambah dari pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Demikian, Bu Nasa. Terima kasih Pak Dwi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Usmi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh melalui fitur raise hand atau kolom chat. Ya, Kak Fani ingin melanjutkan satu lagi pertanyaan nih Pak Dwi. Tadi kan Pak Didi di dalam sambutan pembukaannya kan ada menyebutkan ya Pak Dwi bahwa untuk penilaian IPSN itu merupakan salah satu kategori yang akan diberikan penghargaan kepada perangkat daerah di dalam pemerintah Kabupaten Aceh Timur bagi nilai IPSN perangkat daerahnya yang kategorinya tadi tinggi, sedang, rendah. Nah, tadi seperti itu ya Pak. Cuma ini kan Pak pertanyaannya untuk IPSN 2025 kan belum dirilis. Kira-kira untuk pemutakhiran datanya masih bisa dilaksanakan nggak Pak? Atau kira-kira jadwal dari sebelum pengukuran atau penilaian, jadwal pengumpulan datanya itu misalnya tahun berapa dari tahun berapa? Mulai bulan berapa sampai mulai berapa? Seperti itu Pak. Jadi untuk pemetaan pegawai-pegawai pun, oh ini berarti ada kesempatan ini untuk mengupdate data-data kompetensi atau data kinerja. Kalau data kinerja kan memang belum dinilai. Berarti kan data kinerja 2024 atau data disiplin. Tetapi data kompetensi itu kan bisa diupdate secara berkala. Jika pengupdatean secara berkala, apakah masih bisa diunggah secara mandiri atau diunggah melalui admin di PKPSDM atau enggak? Kemudian jadwal penilaiannya biasanya itu kan kita sudah ada dapat ya notifikasi atau surat dari DJSN atau dari Kanrek, biasanya itu sudah menginformasikan ini loh nilai IPSN Pemkab Aceh Timur atau nilai IPSN se-Acehnya. Hanya tahun ini kan belum, sampai bulan Oktober ini belum dirilis nilainya. Apakah masih ada kesempatan Pak untuk mengupdate? Karena ini kan lumayan jika ada daerah atau perangkat-perangkat daerah yang nilai IPSN-nya nanti kategori tinggi, itu akan berpotensi untuk diberikan penghargaan. Jadi nanti penghargaan ini kan juga akan diberikan secara turun lagi ke pegawai-pegawainya. Ini kan juga untuk pemetaan di manajemen talenta yang penghargaan instansi tadi Pak. Bagaimana Pak Dwi? Baik, Bu Fani. Sementara kalau surat dan lain sebagainya ini belum ada dari kami terkait dengan penilaian ASPN IPSN untuk tahun 2025. Namun tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau narsis jangan di IG, jangan di Facebook, tapi narsis juga di MyASN ya. Artinya setiap Bapak Ibu dapat sertifikat ya yang ada hubungannya dengan pekerjaan, yang ada hubungannya dengan kepegawaian, yang ada hubungannya dengan lain sebagainya, silakan diupload sendiri. Tidak perlu menunggu program tadi yang dari BKMSDM update bersama, tidak perlu. Ya, Bapak Ibu juga harus narsis di dalam ASN ya. Karena ini apa tadi? Pertama, ya, ini ketika Bapak Ibu narsis di dalam ASN, kesempatan untuk nilai IPASN-nya terupdate sendiri ini semakin besar. Yang kedua, nanti ketika diterapkan manajemen talenta, ini pintu Bapak Ibu makin terbuka lebar. Karena teknis pengetahuan Bapak Ibu maupun pengalaman Bapak Ibu ini akan menjadi lebih banyak. Ya, jadi sarankan
Bapak Ibu, kalau masih dibukanya masih terus. Dan sampai kapanpun IP ASN atau My ASN ini dibuka terus. Jadi Bapak Ibu setiap kapanpun mau mengupdate data sertifikat dan lain sebagainya, silahkan dilakukan. Hanya saja mungkin barangkali nanti ketika BKN menyurati, oh ini ada waktu cut off-nya untuk mengupdate karena akan dilakukan penilaian dan lain sebagainya. Karena itu apa nanti ketika sudah di stop, artinya untuk integrasi dari My ASN ke dalam IP ASN itu nanti juga akan kerannya istilahnya ditutup, nggak akan masuk terlebih dahulu. Barangkali itu Bu Fani, kalau nanti penghargaannya mau diberikan kepada instansi dan lain sebagainya masih bisa dilaksanakan. Ya, silakan saja. Nanti karena data IP ASN ini tidak real time ya, artinya Bapak Ibu kemarin di bulan 5 katakanlah nilainya 95, di bulan ini kok masih 95, di tahun ini masih 95 ya, karena itu memang nanti ketika akan dibuka real time-nya atau mirroring datanya, itu nanti baru akan terbaca semua. Kurang lebih seperti itu Bu Fani. Ya, Pak Dwi, terima kasih nih Pak Dwi atas masukannya juga. Jadi ini kami dari BKPSDM juga ingin menginformasikan kepada Bapak-Bapak yang ada mengikuti hari ini, Zoom kita hari ini, baik itu dari fungsional, administrator, dan pengawas, silahkan mengupdate datanya secara mandiri untuk kompetensinya. Karena apa? Peningkatan IPASN Bapak Ibu itu menjadi peluang Bapak Ibu dalam peningkatan karir dan pengembangan kompetensinya. Dan peluangnya juga salah satunya untuk mendapatkan penghargaan dari instansi pemerintah dari kategori IP ASN. Mungkin itu juga yang ingin kami sampaikan dari BKPSDM sesuai arahan dari pimpinan di sambutan di awal tadi Pak Dwi. Mungkin itu dulu dari saya. Silahkan Nasa lanjutkan. Baik, Ibu Fani, terima kasih Ibu Fani. Terima kasih juga Pak Dwi atas jawabannya. Izin Pak Dwi, karena berhubung tidak ada yang ingin bertanya lagi dan tidak ada raising hand dari para peserta, kita akan melanjut ke sesi games interaktif nih Pak. Tapi sebelum itu, sebelum kita melakukan games interaktif, apakah ada closing statement yang ingin Pak Dwi sampaikan, Pak? Ya, baik, terima kasih Bu Nasa. Jadi tadi ya Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu narsis kalau lagi makan di foto makanannya, kalau lagi camping di foto pemandangannya, lagi main di ini. Ya, narsis juga di My ASN Bapak Ibu ya. Setiap dapat sertifikat silakan Bapak Ibu langsung diupload ya, karena itu nanti akan mempengaruhi karir Bapak Ibu ke depan. Kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa ya. Intinya Bapak Ibu tetap narsis, bukan hanya di media sosial tapi di My ASN. Itu saja Mbak Nasa, terima kasih. Terima kasih, Bapak Dwi. Baik, para peserta yang berbahagia, sekarang mari kita masuk ke sesi games interaktif untuk menguji sampai sejauh mana pemahaman para peserta pada materi yang telah disampaikan pada hari ini. Dan ada hadiah menarik untuk 5 orang pemenang tercepat dan paling tepat. Kepada Bapak Jajas, silakan share layarnya, Pak. Bagi peserta yang ingin mengikuti kuis, langsung scan barcode yang tertera pada layar dan masukin PIN yang tertera di layar juga. Peserta yang khusus untuk games ini, peserta yang ikut itu harus dari Pemkab Aceh Timurnya ya.
Baik, Bapak Jejes, sepertinya sudah bisa kita mulai untuk gamesnya, Pak. Untuk pertanyaan akan ditampilkan di layar dan untuk memilih jawabannya melalui handphone masing-masing. Untuk pertanyaan pertama, dan mari kita lihat siapa yang paling gesit dan yang paling paham mengenai materi yang telah dipaparkan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 2. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 4. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 5. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6 dan 20 detik untuk menjawab. Tiga, dua, satu. Dan waktunya habis. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Kita lanjut. Pertanyaan nomor 8. Tiga, dua, satu. Waktunya habis dan kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Pertanyaan terakhir yang dapat menentukan siapakah pemenang kita pada hari ini.
Kita akan melihat siapa pemenang dari 5 besar yang juara dan juara pertama kita pada hari ini ada Bapak Agung, juara kedua Trisna. Pak Jajas, silakan izin share yang 5 besarnya, Pak. Baik, juara pertama ada Bapak Agung, juara kedua ada Trisna dari Disbud, juara ketiga ada Kak Rit, juara keempat ada Kismul, dan juara 5 ada Marina dari Disperit. Kepada para juara, silakan mengambil hadiah dari games interaktif hari ini pada BKPSDM lantai 2 pada bidang pengembangan pada jam 2 siang nanti. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dwi dan juga yang telah memaparkan materi yang sangat informatif dan juga bermanfaat. Serta terima kasih kepada para peserta kita pada hari ini, Bapak, Ibu, seluruh ASN Pemkab Aceh Timur atas partisipasi aktif, atensi, serta semangatnya selama mengikuti sosialisasi ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan menjadi bekal bagi kita semua untuk meningkatkan pemahaman dan dapat diimplementasikan pada lingkungan kerja masing-masing. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Terima kasih.